Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Rawankan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, pagi ini kita mulai pagi dengan olahraga. Jadi olahraga ini penting buat teman-teman semuanya. Kenapa? Karena hari ini ketika kita budidaya, dan alhamdulillah dengan budidaya tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan rezeki kepada saya. Ternyata datangnya rezeki tersebut kadang-kadang membuat satu perubahan yang terutama adalah di bentuk badan. Jadi bentuk badan saya alhamdulillah makin lama makin lebar, dan ini mungkin salah satu alternatif yang saya gunakan untuk menurunkan berat badan. Karena terus terang hari ini semakin banyak hal-hal yang saya pikirkan dan membuat satu tujuan-tujuan penting ke depannya untuk budidaya semakin baik lagi. Apalagi sekarang ini tim kita udah di seluruh Indonesia, dan hari ini semakin sering nih teman-teman kita yang dari luar daripada Indonesia itu mulai chat dengan saya, tanya-tanya perkara magot, dan alhamdulillah insya Allah akan kita tanggapi satu-satu. Oke, mungkin itu kata-kata pembukaan pagi ini. Jadi yang saya mau bahas di kesempatan kali ini adalah beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang sampah, dan ini kelanjutannya tentang program yang akan kita progres karena sudah kita tunggu-tunggu, cuman belum ada jawaban dari mereka. Karena alhamdulillah hari ini pihak dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi di Medan, Sumatera Utara khususnya, itu kesulitan dalam menangani masalah sampah. Kita lihat seberapa besar atau seberapa banyak sampah yang ada di kota Medan, dan yang saya liput ini hanya sebagian kecil. Alhamdulillah hari ini kita akan mencoba beberapa pengolahan sampah yang ada di kota Medan. Ini adalah beberapa titik yang insya Allah nanti ke depan akan kita selesaikan perlahan-lahan. Jadi ke depan magot harus semakin dipercaya. Jadi hari ini sampah-sampah yang seperti ini nggak akan menjadi masalah lagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini adalah beberapa proses yang dilakukan ketika sampah dikompulir dari beberapa tempat yang pada umumnya dari rumah-rumah masyarakat, dari tempat-tempat perbelanjaan, dikompulir di satu tempat dan di sini akan diolah. Dan setelah dipilah, itu akan kita masukkan ke dalam mesin, dan mesin ini insya Allah akan memilah sampah tersebut menjadi sampah organik dan anorganik. Dan sampah-sampah seperti kayu, kaca, dan botol-botol yang lainnya itu akan langsung dipilah seperti proses yang sedang dilakukan bapak-bapak ini. Insya Allah kita akan lanjut ke proses selanjutnya, mengunjungi beberapa tempat pengolahan sampah yang insya Allah nanti akan kita lakukan di kota Medan. Dan ketika sampah datang sampai ke TPS, tempat pembuangan sementara, di sini sudah terserap kurang lebih sekitar 10%. Penyerapannya dilakukan dengan, kalau di Medan istilahnya parnap. Jadi bapak-bapak ini mengumpulkan sisa-sisa sampah yang masih bisa digunakan, baik itu organik dan beberapa jenis plastik yang masih bisa dijual. Jadi dengan seperti itu, Bang, biasanya penyerapan ini sudah dilakukan sekitar 10%. Kalau hanya saja mereka ini memilih sampah-sampah khusus. Jadi ketika kita ngolah ya tentunya kita dapat ampasnya lagi, tapi nggak apa-apa. Intinya ketika kita berbuat lebih banyak lagi, insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudahkan kita untuk buat perkara-perkara yang insya Allah yang kayak gini kedepannya bisa untuk berapa dia, Bang? Kemaslahatan umat. Ini kita lihat biasanya kalau bagaimana cara mereka gitu mengkompulirnya, cara memilahnya, dan di sini saya juga gitu ya, tanya beberapa hal. Dan setelah saya lihat dan kunjungi, ternyata hampir seluruh mesin yang dihibahkan dari beberapa CSR dari perusahaan-perusahaan itu tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi pemerintah di sini sebenarnya sangat kita butuhkan, dan pemerintah juga membutuhkan kita. Mungkin regulasi belum terjadi. Insya Allah kita ke depan semakin belajar lagi, dan mudah-mudahan insya Allah ke depan kita semakin baik lagi. Karena terus terang di sana saya lihat banyak sekali mesin-mesin yang memang
tidak digunakan. Jadi sangat sayang sekali. Padahal kita pembudidaya maggot membutuhkan mesin itu, tapi kita nggak dapat. Sedangkan yang diberikan mesin itu nggak bisa menggunakannya dengan baik. Akhirnya ya seperti yang kami lihat di lapangan lah, mesin yang harganya ratusan juta, bahasa Inggrisnya ngangkrak. Nah, insya Allah ke depan mudah-mudahan dengan beberapa video ini bisa dilihat pemerintah dan orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita bisa dilibatkan, karena terus terang kita butuh mesin itu. Dan dengan mesin itu para pembudidaya maggot khususnya di daerah Medan, tim saya itu sudah banyak. Ketika untuk mengolah sampah, baik itu sampah kota atau sampah provinsi, dengan beberapa konsep yang hari ini sudah saya pelajari dengan beberapa instansi baik swasta ataupun negeri. Jadi kita juga belajar banyak, baik dari segi investor, pengolahan sampah, dari mulai sampah organik dan non-organik. Dan kita juga siap bekerja sama atau kita sebagai pihak ketiga, swakelola, itu juga kita mampu untuk melakukannya, insya Allah. Jadi dengan seperti itu, makin ke depan budidaya maggot BSF ini akan semakin baik. Dan ke depan teman-teman bisa melihat satu potensi maggot BSF dengan lebih luas lagi. Karena terus terang budidaya BSF kalau cuman mengandalkan sistem integrasi dunia peternakan, perikanan, dan pertanian, maka sampah-sampah seperti ini gak bisa kita kelola dan kadang-kadang gak mau kita mengelolanya. Tapi alhamdulillah dengan kita mau melangkah selangkah lagi untuk mengolah sampah baik organik dan anorganik, ini akan lebih banyak bermanfaat buat kita semuanya. Dan ini adalah beberapa proses yang sudah dilakukan di beberapa kabupaten. Dan saya banyak sharing dengan ownernya atau foundernya langsung, dan mereka di sana banyak menawarkan beberapa solusi-solusi. Yang salah satunya adalah mengajarkan saya mengolah sampah kota dan sampah provinsi. Maka dengan seperti itu akan banyak peluang usaha yang bisa dibuka dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo melangkah setahap lagi, karena ke depan kita harus bisa berbuat lebih banyak untuk kemaslahatan umat. Ini adalah beberapa pemilahan yang dilakukan ketika sampah datang. Di sini kita mulai pilah mana anorganik yang bisa langsung dijual atau diolah kembali, dan beberapa sampah yang akan ke depan untuk jadi bubur maggot. Dan kita di sini banyak sekali mendapatkan produk yang langsung bisa dijual dan mempunyai nilai ekonomis. Jadi dengan seperti itu akan banyak tenaga kerja yang akan kita serap jika teman-teman di seluruh Indonesia mau melakukannya. Cuman ini hanya akan menjadi mimpi belaka ketika konsep ini cuman ada di channel saya. Insya Allah dengan channel saya ini kita bisa belajar lebih banyak, dan ketika kita dibutuhkan untuk NKRI, insya Allah kita siap sebagai pejuang-pejuang kebersihan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kemaslahatan umat. Oke, buat teman-teman semuanya, itu aja di kesempatan kali ini yang bisa saya sharing. Insya Allah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang butuh jaring BSF, prepupa, telur, DOC, mesin tetas, dan pengen ikut pelatihan, saya sediakan sarana dan prasarananya. Tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen.